Saya lanjutkan lagi ke part ketiga ya. Kita masuk ke kuis di part kedua tadi tentang triple Pythagoras. Kita cek dulu, kita bahas dulu. Nanti bisa dicek sendiri-sendiri apakah jawaban kalian sudah benar atau masih salah atau masih kurang tepat ya. Nah, di situ tadi saya memberi soal ada angka 11, 14, sama 7. Kalau mau cek triple atau bukan, kita lihat dulu manakah angka yang paling besar atau kita cari hipotenusanya. Pokoknya intinya di segitiga di teorema Pythagoras ini kita tentukan mana hipotenusanya. Kalau bentuk gambar di depan tanda siku-siku, kalau bentuknya ukuran semua, itu berarti yang paling besar. Nah, di sini yang paling besar adalah angka 14. Berarti di sini jadi A-nya. Nah, boleh di sini saya bentuk jadi B, dan di sini saya jadikan C. B dan C boleh ditukar ya. Yang nggak boleh itu adalah A, makanya kita tentukan lebih awal. Di sini berarti A sama dengan 14. Kemudian B 11, C 7. A 14 karena sisi terpanjang. Ingat, kalau ada 3 ukuran, cari sisi yang terpanjang. Kita masukkan ke rumus Pythagoras lagi, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, di situ A-nya adalah 14, B-nya 11, dan C-nya adalah 7. Kita hitung, bisa kalian cek nanti, 14 kuadrat adalah 196. 11 kuadrat adalah 121. Dan 7 kuadrat, 7 kali 7 adalah 49. Kita hitung, di sini tetap 196, di sini 121 ditambah 49, berarti nanti ketemunya adalah 170. Nah, coba kalian perhatikan, di sini adalah 196 dan di sini adalah 170. Kira-kira sama enggak? Harusnya beda ya. Berarti di sini dia adalah sesuatu yang salah. 196 kok sama dengan 170 itu adalah salah. Harusnya di sini tandanya adalah tidak sama dengan. Karena dia salah, berarti dia bukan triple Pythagoras. Nah, itu untuk yang triple Pythagoras. Kita lanjutkan ke jenis segitiga, jenis-jenis segitiga. Nah, di sini segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Berarti di sini sudutnya 90 derajat. Nah, kemarin waktu SD atau kelas 1 kita sudah mengenal itu ya, bentuk sudut itu ya, jenis-jenis sudut. Ada tumpul, ada siku-siku, ada lancip. Kalau bentuknya seperti ini, berarti kan di sini sudutnya 90 tambah besar kan ini. Sudutnya ini kan tambah besar. Sudutnya ini tambah besar. Berarti di situ adalah sudut tumpul. Sudut tumpul itu yang lebih dari 90. Kalau seandainya seperti ini, yang sini, itu adalah sudut lancip karena dia lebih kecil dari 90. Kalau 90 itu segini, ini cuma sudutnya itu cuma segini aja. Berarti ini adalah segitiga lancip. Itu untuk jenis-jenis segitiga.
Nah, di sini kita bisa bayangkan, coba kalian bayangkan, ini adalah sebuah tongkat atau kayu yang nggak bisa tambah panjang, jadinya kayak stick atau kayu atau lidi, kan dia nggak bisa tambah panjang atau tambah pendek ya, kecuali kalau dipotong. Nah, ini tongkat tanpa dipotong. Nah, yang merah ini adalah karet. Nah, tongkatnya kalau saya geser, nah, saya tarik ke sana, tongkatnya ini, dengan ukuran sama ya ini, ukurannya tetap, kan nggak dipotong, jadinya ukurannya tetap. Kira-kira yang merah ini nanti akan tambah meregang atau tidak? Harusnya kan meregang ya, soalnya kan ini karet. Karet, tongkatnya saya tarik ke sana, berarti kan nanti karetnya tambah panjang. Tapi kalau seandainya tongkatnya saya dekatkan seperti ini yang kuning sama yang biru ini tongkat yang sama ya, dengan ukuran sama, saya geser ke sana, berarti kan nanti karetnya ini akan tambah kecil. Nah, ingat, tadi gambar ini adalah segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini berarti ini adalah hipotenusanya. Nah, yang merah ini adalah hipotenusa atau karetnya itu tadi adalah hipotenusa. Berarti kita bisa gambarkan tadi yang segitiga tumpul kan seperti ini ya. Yang siku-siku. Kemudian yang segitiga lancip. Nah, berarti di sini, bentar saya ulang gambarnya. Ini adalah karet. Yang saya kasih tanda hijau ini adalah karetnya. Nah, karetnya itu bisa tambah besar atau meregang, bisa kecil, bisa jadi pendek. Tergantung tongkatnya itu didekatkannya semakin menjauh dalam posisi siku-siku atau 90 derajat atau didekatkan seperti ini, saling mendekat seperti ini. Nah, berarti di situ ingat, waktu dulu kita kan kalau seandainya membandingkan sesuatu, misalkan ada angka 3 dan angka 7. Nah, yang lebih besar mana? Yang lebih besar kan 7. 7 yang dimakan. Kalau seandainya ada 8 dan di sini ada angka 6. Nah, kira-kira 8 sama 6 yang mana? Yang lebih besar? Kan 8. Berarti yang dimakan adalah 8. Nah, ini untuk menentukan jenis segitiga pada masing-masingnya, itu juga seperti itu. Ingat, yang kita pisahkan adalah A dengan B. Ini juga sama, A dengan B. Ini juga sama, A dengan BC-nya. Hipotenusa dengan sisi tegaknya. Ini hipotenusa dengan sisi tegaknya. Ini juga sama, hipotenusa dengan sisi tegaknya. Nah, kira-kira kalau ini kan nanti sama ya kalau yang tengah ya. Kalau yang tengah ini kan sama. Karena rumusnya tadi kan sama dengan. Nah, berarti kalau yang ini. Tinggal kita menentukan yang lancip dan yang tumpul. Kalau yang tumpul berarti A-nya lebih tambah besar atau tambah kecil. Karena tambah besar, ingat yang besar dimakan. Berarti A-nya dimakan. Ini kan
besar. Ini besar, dimakan, yang dimakan. Yang kecil yang disikut. Nah, berarti karena ini tadi karetnya tambah meregang, berarti A-nya yang dimakan. Nah, kalau yang ini, karena A-nya kecil, berarti disikut. Berarti kalau tumpul, itu A-nya harus lebih besar. Kalau siku-siku, itu pakai teorema Pythagoras yang sudah kita bahas tadi. Kalau lancip, berarti A-nya yang kecil. Karena kecil berarti disikut. Tuh, untuk menentukan jenis segitiga. Jadi kalian bisa bayangin karetnya itu tambah besar atau tambah kecil. Kalau tambah besar yang dimakan, ya. Kalau dimakan A-nya berarti tumpul. Kalian ngapalin cuma satu aja. Berarti kalau A-nya tambah kecil, berarti lancip yang satunya kan. Jadi yang diapalin salah satu aja, lu tumpulnya atau lancipnya. Kalau yang untuk siku-siku, ini yang siku-siku, segitiga siku-siku, itu pakai yang rumus Pythagoras. Nah, kita masuk ke soalnya. Ini sama ya tadi. Bisa kalian kasih kotak misalkan, biar ingat. Itu adalah untuk rumusnya. Siku-siku itu sama, tumpul itu A-nya yang besar, hipotenusanya karetnya tambah besar karena meregang. Kalau lancip, A-nya disikut karena kecil ya, tambah kecil. Nah, berarti hampir sama kayak triple Pythagoras tadi, kita tentukan hipotenusa itu yang paling besar, angka paling besar, atau angka paling panjang. 3, 4, 5. Paling panjang adalah 5. Berarti ini jadi A. Berarti di situ A kuadrat, tandanya kita masih belum tahu ya, ini ada sama dengan lebih besar atau lebih kecil. Berarti kasih titik-titik dulu aja. B kuadrat plus C kuadrat. A-nya tadi 5 kuadrat. B-nya terserah. Mau yang mana? Di situ saya ikutin yang sudah saya kerjakan, 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Ini 25, 9, 16. Ternyata 25, sini juga 25. Nah, 25 sama 25, besar mana? Ternyata sama ya, berarti tandanya sama. Nah, karena tandanya sama, berarti dia siku-siku. Kemudian lanjut. Yang kedua, itu ada angka 2, 3, 4. Paling besar mana? 4. Berarti jadi hipotenusanya atau A-nya. A kuadrat, B kuadrat plus C kuadrat. Tandanya belum tahu. Masukkan di situ 2. Di situ 4 ya, tadi A-nya 4. B-nya saya masukkan 2. C-nya saya masukkan 3. Jadi di situ 16. Di sini 4, di sini 9. 16, 4 tambah 9, 13. Nah, 13 berarti yang dimakan adalah 16. Nah, yang dimakan 16 ini berarti tadi yang dimakan adalah A-nya. A dimakan, A besar. A meregang, berarti tumpul. Nah, untuk yang lancip pun juga demikian ya, bisa dilihat di contoh yang C. 4, 5, 6, berarti yang paling besar adalah 6. Berarti ini jadi A-nya. A6, nah, A6 dimasukkan, BC-nya boleh dibolak-balik, di situ 4, sini 5. Ternyata
yang dimakan adalah yang bagian sini, 41. Berarti yang dimakan BC-nya. Berarti dia adalah lancip. Seperti itu. Jenis-jenis segitiga versus triple Pythagoras ya. Di sini kalau jenis segitiga, itu tadi ada tandanya 3 macam. Sama dengan, lebih, sama kurang. Kalau ini adalah siku. Kalau ini yang dimakan A-nya berarti dia adalah segitiga tumpul. Kemudian yang ini berarti satunya lancip. Kalau triple Pythagoras itu adalah ya dan bukan, ya. Tandanya sama dengan dan tidak sama dengan, atau yang ini benar, yang ini adalah salah. Kalau benar berarti triple Pythagoras. Kalau salah berarti bukan triple Pythagoras. Itu ya, jadi bisa dipahami kalau jenis itu tandanya ada 3. Kalau triple Pythagoras itu tandanya cuma 2, benar atau salah ya. Jangan kebalik-balik. Nah, simpulannya dari pembelajaran hari ini itu adalah kalau A, diingat-ingat, A itu depan tanda siku-siku alias hipotenusa atau sisi miring. Sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang. Ingat, ya. Nah, teorema Pythagoras kita harus menentukan A-nya dulu. A-nya itu di mana? Ukurannya apa? Kemudian bisa dihitung dengan rumus ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Kemudian untuk triple Pythagoras itu tadi sudah saya jelaskan. Kalau sama dengan itu berarti ya triple Pythagoras. Benar triple Pythagoras. Kalau tidak sama dengan atau salah berarti tidak atau bukan triple Pythagoras. Jenis segitiga itu ada 3, siku-siku. Itu kalau sama dengan. Kalau A-nya yang dimakan itu tumpul, A-nya disikut itu lancip. Nah, sebelum masuk ke penutup, silakan kerjakan kuisnya lagi. Masih sama soalnya dengan yang tadi, 11, 14, dan 7. Kalau tadi pertanyaannya triple Pythagoras atau bukan, kalau sekarang tanyanya jenis segitiga apakah itu? Silakan dijawab. Nanti pembahasan mungkin saya share waktu pertemuan selanjutnya ya, di video selanjutnya. Kuisnya itu. Nah, kemudian yang kita bisa ambil hikmahnya dari hari ini adalah what you did in the past will have at least one or more effect in your life now or later. Artinya apa? Artinya kita sambil belajar bahasa Inggris dikit-dikit ya. Apa yang kamu lakukan di masa lalu nantinya akan memiliki efek atau dampak, setidaknya minimal ada satu efek atau bahkan lebih di kehidupanmu sekarang ataupun selanjutnya. Seperti tadi, waktu ada tongkat dan karet. Kalau tongkatnya itu posisi siku-siku, ya udah itu akan siku-siku. Tapi kalau kamu lakukan untuk diregangkan, maka nanti akan membentuk segitiga tumpul. Nah, ada efeknya. Atau kalau seandainya kamu tetapkan, tetap nggak kamu ubah-ubah tongkatnya, ya udah berarti
efeknya di depanmu sekarang atau nanti itu akan seperti itu, akan tetap menjadi siku-siku. Nah, berarti kalau kalian ingin mengubah menjadi yang lebih baik, berarti harus ada effortnya atau ada usahanya. Seperti tadi, kalau pengen karetnya panjang, ya udah diregangkan. Kalau pengen karetnya ciut, ya udah berarti didekatkan. Nah, berarti kan ada usaha mengubah ya. Nanti pasti akan dampaknya di kehidupanmu, baik sekarang ataupun mungkin kamu rasakan besok ke depannya. Tapi kalau seandainya kamu tetap stagnan atau tetap diam, tetap bentuknya segitiga siku-siku, ya udah. Berarti kamu besok dampaknya ya udah seperti itu, kamu seperti yang hari ini. Ya. Seperti itu. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi Pythagoras segitiga istimewa. Kita akan belajar tentang materi itu. Saya tawarkan kalian mau bentuknya seperti ini aja atau mungkin kalian pengen nyobain dengan aplikasi Zoom. Itu ya, saya tawarkan ya. Nanti bisa didiskusikan, bisa direspon melalui chat group. Terima kasih, pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.